Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat sabdanya yang akan diwartakan kepada kita sore hari ini, kita diundang untuk merefleksikan identitas kita sebagai orang Kristiani, yakni menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Salah satu wujud dari kemurahan hati adalah rela mengampuni. Maka mari kita siapkan diri kita buka hati kita untuk menyambut sabda Tuhan pada sore hari ini. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu ungkapan kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang hidup, tetapi kasih Allah sepanjang segala abad. Kasih Allah abadi selama-lamanya. Kasih dan pengampunan, dua hal yang saling melengkapi. Maka siapa yang mengampuni pasti mengasihi, dan sebaliknya. Nah, kasih dan pengampunan itu merupakan identitas, merupakan jati diri murid-murid Kristus. Maka ketika seorang murid Kristus tidak memiliki kasih dan tidak memiliki pengampunan, maka dia tidak layak menyebut dirinya sebagai murid Kristus. Nah, sekali lagi, kasih dan pengampunan merupakan identitas murid-murid Kristus. Mungkin seperti Petrus, kita pun mengajukan pertanyaan yang sama. Sampai berapa kali kita harus mengampuni? Dan Petrus mematok sampai 7 kali. Mengapa dia mematok angka 7? Karena dalam tradisi Yahudi Israel, angka 7 merupakan simbol dari kesempurnaan. Konsep yang sangat manusiawi. 7 merupakan simbol kesempurnaan. Maka ketika orang mengampuni sampai 7 kali, itu merupakan tindakan yang sempurna. Akan tetapi konsep kesempurnaan Petrus, konsep kesempurnaan manusia berbeda dengan maksud Tuhan Yesus. Baginya kesempurnaan adalah kualitas, mutu, bukan kuantitas atau jumlah. Karenanya dia mengajar kita dengan melipat gandakan konsep kesempurnaan manusia itu. Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Yang mau ditegaskan dengan angka itu adalah bahwa pengampunan itu utuh, tanpa batas. Pengampunan merupakan ungkapan dari kemurahan hati. Ya, namanya murah hati itu utuh, tanpa batas. Nah, untuk menjelaskan sikap mengampuni, sikap yang murah hati itu, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang penghapusan hutang 10.000 talenta. Saya tidak tahu panjenengan membayangkan 10.000 talenta itu kalau dikuruskan kira-kira berapa? Satu talenta, ya, 1 talenta itu ukuran alat tukar zaman dahulu yang paling besar. 1 talenta itu beratnya kurang lebih 26 sampai 34 kilo. Bayangkan, tergantung yang di bahannya, bisa emas, bisa perak, bisa tembaga. Ya, 26 sampai 34 kilo, itu 1 talenta. Kalau dikuruskan dengan dinar,
1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Maka kalau 10.000 talenta, itu kurang lebih, supaya kita bisa punya bayangan, ya, 10.000 talenta itu kurang lebih upah harian kerja untuk 16.000 orang selama 10 tahun. Oke, ya. Ya. Jadi 10.000 talenta itu kurang lebih upah harian kerja untuk 16.000 orang selama 10 tahun. Gambaran yang sangat menarik. Uang yang sekian banyak itu dihapuskan. Atau hutang yang sekian banyak itu dihapuskan. Itu mau menggambarkan kemurahan hati Allah. Allah begitu murah hati. Allah itu sungguh-sungguh murah hati. Nah, gambarannya sekali lagi, hutang yang sekian besar, yang sekian banyak dihapuskan. Harapannya manusia juga memiliki sifat Allah itu. Tapi ternyata dalam perumpamaan tadi tidak imbang. Hutangnya yang sekian besar dihapuskan, sementara temannya berhutang ditagih sampai bayar. Padahal hutangnya hanya 100 dinar. Dibandingkan 1 talenta saja tidak nyampe. Karena 1 talenta itu 6.000 dinar dan hutang temannya hanya 100 dinar. 1 dinar itu upah harian kerja. Terserah mau 50.000 atau 100.000, krusnya akan ketemu. Tidak sebanyak yang dihapuskan. Tapi kembali, fokus dari sabda sore hari ini adalah kemurahan hati Allah. Maka dari warta yang disampaikan kepada kita, kiranya kita bisa mengambil beberapa pesan untuk kita renungkan lebih lanjut. Yang pertama, kita manusia diciptakan segambar dengan Allah. Tetapi ciptaan yang segambar dengan Allah itu telah kehilangan sifat Allah. Sifat Allah yang pengasih dan penyayang. Itu telah hilang, tergambar dalam diri hamba yang memiliki piutang terhadap sesamanya yang hanya 100 dinar tadi. Ia menjadi pribadi yang sangat egois, menjadi pribadi yang sangat kikir, tidak peduli pada sesamanya. Ia kehilangan martabat sebagai manusia. Bahkan juga martabatnya lebih rendah daripada kera. Pernah toh lihat video singkat itu, kera ketika mendapatkan makanan itu paling banter dia hanya ngambil 2, cukup dengan tangannya. Sementara di video yang lain manusia, itu mengerikan, membawa karung, ya, sampai temannya tidak dipedulikan. Jadi kembali orang kehilangan martabat sebagai manusia, rendah sekali. Maka Yesus datang untuk menyatakan kemurahan hati dan kasih Bapa yang tergambar pada seorang raja yang membebaskan hutang 10.000 talenta tadi. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk kembali menjadi gambar Allah yang murah hati. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Dan salah satu wujud dari kemurahan hati adalah solider, mengampuni, memaafkan. Dan ini sungguh tidak mudah. Karena orang yang dengan bangga tidak mengampuni. Sampai mati saya tidak akan mengampuni. Dan itu dikatakan dengan bangga. Kalau dipikir-pikir apanya yang dibanggakan? Maka ini menjadi tantangan bagi kita. Karena ampun mengampuni, murah hati sekali lagi adalah identitas Kristiani.
Dan identitas itu oleh Kristus dipatri, dimeteraikan dalam doa Bapa kami. Dengan sangat jelas, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, kemurahan hati itu sekali lagi dipatri oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Setiap kali kita berdoa Bapa kami, kita diajak untuk merefleksikan identitas kita sebagai murid Kristus. Setiap kali kita berdoa Bapa kami, kita diajak untuk merefleksikan sifat murah hati itu. Lalu pertanyaannya, apakah hati dan bibir kita saat kita berdoa Bapa kami sudah selaras? Ukurannya jelas, barometernya jelas. Semakin beriman, semakin solider. Semakin beriman, semakin setia kawan. Semakin beriman, semakin peduli. Semakin beriman, semakin berbela rasa. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah semakin solider? Semakin setia kawan, semakin peduli, semakin mengampuni sesama kita. Tuhan memberkati.